Kita mengheningkan cipta terlebih dahulu untuk Kamis kelabu yang dialami oleh sepak bola Indonesia. Tim nasional Under-17 harus menderita kekalahan 1-3 dari Maroko dan tim nasional senior Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga harus menelan kekalahan 1-5 dari Irak. Kok bisa? Waduh, itu dia. Ini kenapa celananya robek? Mengekspresikan gawang Indonesia yang dirobek-robek juga. Robek-robek di hari itu. Bung Toel, ini hari yang, gimana ya, agak nggak enak banget. Harapan untuk bisa nonton dua timnas tampil bagus di dua-duanya pertandingan penting, terutama bagi U17 ya. Karena itu pertandingan terakhir, kita udah ngumpulin 2 poin. Sempat diberikan harapan begitu tinggi oleh satu sosok bernama Arkan Kakak Purwanto yang berhasil mencetak gol ke gawang Ekuador, ke gawang Panama. Tapi di pertandingan penentu lawan Maroko ternyata harus mengakui keunggulan Maroko 1-3. Tapi kan kita level Asia. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Oke, mulai lagi ke 17. Oke, apa yang mau review? Review. Memang overall, setelah melihat seperti kita ngobrol sebelum-sebelumnya, saya akan bilang jangan kasih target. Enjoy aja, main berani aja, pede aja. Karena betul, selama Piala Dunia kemarin atau sampai yang sekarang masih berjalan, saya sempat menyaksikan beberapa pertandingan, level elit timnas U17 dunia itu memang dengan kita ada jarak. Ada jarak ya? Ada gap gitu loh. Dan itu kelihatan dalam pertandingan. Tapi kita patut apresiasi dengan segala gap, dengan segala jarak yang ada, timnas kita menutup itu dengan kerja keras. Plus keberuntungan. Kenapa saya bilang keberuntungan? Karena ada Mistar yang menyelamatkan 2 kali. Kalau nggak salah lawan Ekuador sekali, lawan Panama sekali. Nah, tapi jadi apresiasi apapun. Jadi buat saya sih nggak ada sesuatu yang harus kita seperti apa, kecuali memang kita harus melihat lebih luas, lebih besar momentum Piala Dunia ini. Kalau dari sisi timnya memang gapnya jauh. Saya nonton Jerman luar biasa, main bolanya, kematangannya di usia 17, intelijensia footballnya tinggi, main sebagai timnya tinggi. Meksiko bahkan yang dibungkus sama Jerman 3-1 aja mainnya bagus. Gitu. Belum yang lain-lainnya ya. Jadi saya pikir memang kalau mau evaluasi, patut tetap evaluasi harus dilakukan. Tapi kalau kepada tim ini memang saya pikir ada jarak dengan tim-tim finalis dari Piala Dunia U17. Contoh, apalagi yang pertandingan pertama, saya lihat langsung kelihatan tuh gugup groginya di menit-menit awal kelihatan. Bahkan Kapten Iqbal Wijangge aja sempat kasih umpan ke Bima Sakti. Ada momen sekali tuh dia coba build up kan, dia kasih umpan ke Bima Sakti. Pelatihnya maksudnya Welber kali kan di situ. Nah itu kan menunjukkan kegugupan, nervous di awal-awal. Tapi saya lihat kemudian dia berproses bisa nyaman. Tapi nggak semua pemain cepat seperti itu. Lawan Panama aja babak pertama dikurung habis kan, susah keluar dari tekanan, build up gagal, passing gagal. Passing keempat biasanya direbut. Kontrol bola pertama kadang salah gitu loh. Jadi saya pikir memang masih banyak PR, masih banyak catatan. Tinggal bagaimana sepak bola kita menyikapinya. Karena ini luas nih nanti garapannya. Tapi sebelum jauh, Wildan apa dulu? Cakupannya memang luas ya. Kita yang persiapannya katanya 3 bulan ya? Hampir 3 bulan Juli ya? Katanya 3 bulan Juli, apalagi kan pengumuman ketika Indonesia ditetapkan oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia kan waktu itu sebetulnya tim ini juga habis kalah dan babak belur di kualifikasi Piala Asia ya waktu itu. Jadi nggak ikut putaran finalnya. Jadi nggak ikut putaran finalnya juga. Nah ini kan ada gap ya, ada gap bulan yang membuat persiapan tim ini sebetulnya kaget ketika ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia yang akhirnya TC-nya berjalan berapa bulan Bung? Ya kalau Juli atau lebih efektif di Agustus, September, Oktober 3 bulan. 3 bulan, berarti dengan TC 3 bulan gitu dibandingkan beberapa tim. Kalau aku sendiri mencatat ada beberapa tim yang persiapannya udah tahunan. Ada pondasi tim yang udah dibangun dari Euro atau dari CONCACAF, dari CONMEBOL yang berlangsung dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Jangka waktunya tuh lebih panjang gitu loh. Nah, dengan kesiapan yang seperti ini, dengan hasil yang didapatkan oleh Indonesia, per video ini di tapping ya, kita sekarang ada di peringkat ketiga dengan poin kedua. Nah, kira-kira apa sih Bung Toel yang membuat agak sedikit susah banget Indonesia terlihat bermain di 2 pertandingan awal, apalagi lawan Panama ya. Iqbal
malah kasih passing ke pemain lawan yang akhirnya berujung dengan penetrasi gol yang bagus banget. Oke, di pertandingan pertama kentara banget. Problem kita kalau belakang misalnya saya bedah ya. Penjaga gawang Ikram oke lah, konsisten. Ikram El Ghifari buat saya sih apresiasi. Ini apresiasi buat semua ya. Buat semua. Tapi satu persatu saya lihat penjaga gawang oke. Persoalan di lini pertahanan tuh bek kiri bek kanan menurut saya sih. Ya. Welber di pertandingan pertama menurut saya sih nggak main bagus, tapi kemudian dia berproses meningkat. Lawan Panama, lawan kemudian Maroko dia meningkat. Tapi overall sisi dua sisi pertahanan ini menurut saya nggak strong gitu loh. Kalau saya punya pemikiran subjektif, sebetulnya saya lihat Welber itu bukan tipikal menurut saya ya. Bisa salah, tapi mata saya melihat ini bukan tipikal bek kanan. Kadang menurut saya apakah dia bagus main gelandang sebagai gelandang bertahan bisa jadi kalau lihat cara mainnya gitu loh. Lalu gelandang itu kan formasi awalnya selalu nomor 7 Denis Figo Denis, nomor 9 Caviatur, nomor 10 Jidabin. Menurut saya kinerja ketiganya saya kadang bingung. Secara plot sih kelihatan Figo Denis gitu kan yang jadi gelandang bertahan, tapi apakah dia main sebagai gelandang bertahan? Enggak juga. Betul. Siapa yang gelandang serangnya? Caviatur kadang tidak di posisi yang bagus untuk support. Jidabin juga. Gitu kan. Sering turun ke bawah lalu salah gitu. Passing balik ditekan lagi. Jadi lapangan tengah pekerjaan rumah. Untuk level Piala Dunia atau Piala Asia menurut saya sih lapangan tengah masih banyak PR. Di depan mungkin yang konsisten Argan Kakak. Lalu yang sayap kiri Afrizal ya. Menurut saya konsistennya di dua sektor itu. Nabil kan asalnya pemain pengganti, tapi kemudian lawan Panama kelihatan bagus, maka lawan Maroko dia main starter. Menurut saya harusnya Nabil sebagai starter. Nah, setuju. Atau sebagai second striker lah. Lebih bertenaga, lebih ngotot, hustle gitu. Bahkan di pertandingan pertama lawan Ekuador ketika Nabil masuk di babak kedua, pergerakan eksplosifnya kelihatan tuh. Dia bisa cut inside, dia bisa masuk, dia bisa kasih tekanan-tekanan, dan itu yang bikin Ekuador juga sedikit inferior di pertandingan pertama. Padahal kalau kita lihat Ekuador ini kan tim dengan peringkat dunia paling bagus di grup ini. Dan dia artinya kan lawan Indonesia di pembukaan, awam kan sering bilang, apakah mereka gugup segala macam? Jangan-jangan kita yang gugup karena penonton kita banyak gitu ya. Jadi nggak selalu kepada lawan juga gitu. Yang kedua, mereka nggak gugup juga lawan kita karena dia pengenang lawannya kan di konfederasi kan lawan Brasil, lawan Argentina. Jadi kan mereka udah terbiasa gitu dengan pressure lawan yang lebih bagus. Nah, justru sebetulnya keberuntungan lah buat kita. Karena secara permainan kan Ekuador ciptakan berapa peluang termasuk gol dianulir kan. Waktu pertama itu. Iya, benar. Tapi kalau pas pertandingan lawan Panama nih, menurutku ini sekalian kita mereview 3 pertandingan yang telah dilakoni oleh Indonesia. Lawan Panama ini kan Panama tim paling dalam tanda petik paling lemah ya di grup ini ya. Dia peringkat paling bawah, koefisiennya juga paling kecil di antara yang lain karena dia ada di CONCACAF. Tapi ternyata lawan Panama juga Indonesia tetap justru malah tampil inferior di babak pertama, malah ditekan terus. Itu dia, malah di babak pertama yang akhirnya terjadi gol yang nggak kita harapkan di babak pertama. Gitu. Saya lihat para di luar teknis ya, kan yang lag itu ya, lag tentang individual, lag tentang tim, kematangan bermain, tactical, intelijensia football. Ada rasa takut kalah menurut saya sih, takut kalah, kurang berani. Kan ketakutan, ketidakberanian, ragu-ragu itu mempengaruhi performa. Ketegangan itu mempengaruhi performa. Seperti berat gitu. Jadi overall saya lihat, kadang saya nggak ngelihat eksplosivitas dari para pemain. Jadi saya lihat hampir semuanya flat aja gitu. Nggak ada yang punya eksplosivitas tinggi gitu loh. Kenapa saya ngomong gini? Karena begitu lihat Meksiko misalnya, saya lihat Meksiko eksplosif, mainnya gitu. Nah pemain kita nggak gitu. Ini catatan aja. Bukan tidak mengapresiasi, tapi kita memberikan catatan apa sih yang menjadi poin-poin yang masih kurang. Ada hal yang juga menurut saya sih kurang baik. Misalnya waktu pertandingan lawan Ekuador di pembuka, bek kiri kita kan diacak-acak tuh sama sayap Ekuador nomor 21. Lalu kan hampir bukan seluruh. Ya tribun itu kan meneriaki untuk diganti. Yang nomor 3 itu ya? Nomor 4. Nomor 4 ya? Iya, Andre Pangestu. Jadi saya sih maksudnya ini kan masih 17 anak-anak dengan segala latar belakangnya. Ya menurut saya sih bisa jatuh mentalnya. Makanya. Karena dari siapapun bek kiri yang dipasang, menurut saya mau siapa Habil Akbar, mau siapapun Rizat Nurfiat misalnya, lawan 21 Ekuador itu yang satu lawan satunya kuat.
itu bisa lewat. Nah, cuman penghakiman publik langsung terjadi. Gitu. Gila banget sih itu. Iya, saya pun tahu bahwa oke, bek kiri titik lemah, tapi kan kita jangan menjudge gitu loh. Kasihan di satu sisi dalam konteks pengembangan kasihan. Itu yang terjadi. Salah satu catatan saya adalah sikap publik itu harus lebih dewasa dalam melihat sepak bola kita. Ada di level mana supaya jangan hanya bisa ngelihat situasi pertandingan, tapi gambaran keseluruhan nggak bisa dilihat. Iya. Tapi kan, lawan 2-1, siapapun yang bek kiri kita, kelar itu pasti. 1 lawan 1. Santiago Sanchez salah satu penyuplai terbaik di Copa America Under 21 ke Alan Obando. Under 17. Under 17 ke Alan menonjol Obando. Sekali itu. Iya, ke Alan Obando. Juga si Bermudez ya. Michel Bermudez main bagus. Nah, ini kan ya kalau dilihat dari head to head, ya memang jam terbang pemain Indonesia harus ditempa lagi dan persiapan yang minim juga. Ya memang mungkin kedengarannya capek ya gitu, persiapan minim. Tapi kenyataannya untuk FIFA World Cup Under 17 ini ada sebuah pekerjaan rumah besar. Tapi apakah salah satu faktornya ini adalah strategi pelatih, Bung Toel? Enggak, menurut saya sih bukan soal strategi. Soal strategi udah bener lah secara prinsip. 4-3-3 main. Cuman kan kualitas, ya saya lihat netizen begitu. Agak kurang respect guru penjas dan sebagainya gitu loh. Jadi apakah selalu harus asing gitu loh? Coba cek semua tim finalis itu, rata-rata semuanya adalah pelatih domestik dalam konteks usia muda. U17. Apalagi ini usia paling rendah ya, paling muda ya. Di Piala Dunia kan. Yang kedua makanya saya mau buka, coba lihat background-nya. Apakah elit program akademi itu cukup buat kita menghasilkan bibit-bibit yang bagus? Elit program akademi kalau pernah wawancara atau pernah ngobrol sama pelatih-pelatih tim-tim yang pernah juara, selesai juara bubar. Meskipun EPA sekarang udah mulai masuk ke ranah under 14 kalau nggak salah. Iya, kan? Makin banyak. Tapi rata-rata setelah selesai kompetisi yang hitungannya paling lama 2 bulan atau 45 hari, selesai itu bubar. Let's say persiapan 1 bulan, kompetisi 1,5 bulan atau 2 bulan, berarti 3 bulan. 3 bulan. Hanya 3 bulan pemain dalam intensitas persiapan. Lalu setelah itu bubar. Ini hasil ngobrol dengan para pelaku-pelaku pelatih yang menangani elit program akademi. Betul. Jadi apakah itu cukup? Nah ini yang harusnya momentum Piala Dunia U17 membuka mata buat semua. Kita mau serius nggak bina pemain muda? Kita mau serius nggak beresin pekerjaan rumah pembinaan usia muda? Kompetisinya mau diberesin nggak? Namanya sih udah elit program akademi, tapi sudah elit belum pelaksanaannya? Udah elit belum sentuhannya, kan begitu. Dan catat, dalam 45 hari, dalam kurun waktu 50 hari, pemain bisa main 15 kali. Waduh, kayak 3 hari sekali main. Jadi ini jelas bukan sebuah desain kompetisi yang benar. Artinya ini catatan besar buat LIB yang mengelola EPA kan. Betul. Buat Dirut LIB, buat Ferry Paulus. Jangan sekedar IO, event organizer, asal gugur kewajiban, tapi baca kedalamannya, baca esensinya, supaya kualitasnya muncul. Bener. Supaya jangan publik hanya bisa ngelihat di ujung, si ini mah kontrolnya nggak bisa, ada aroma ini, ada aroma pemain titipan nomor 4 dihajar habis sama penonton gara-gara dilewati terus sama Ekuador, gitu loh. Tapi nggak lihat perjalanannya, prosesnya, backgroundnya. Ya, apalagi kan kalau kita bicara pembangunan jenjang tim nasional, jatuhnya jadi katalisatornya nggak nyambung ya ketika tim nasional yang di atas usia 17 tahun sekarang sedang ditempa menuju jenjang yang lebih baik, mengerucut dengan memasukkan berbagai pemain-pemain dengan grade A ya dari berdarah keturunan yang didatangkan, tapi pondasi awalnya ini ada gap gitu. Nah, hal yang sudah kita lihat di Piala Dunia U17 ini ketara banget, apalagi coba deh googling nama-nama pemain dari tim nasional yang tampil di FIFA Under 17 World Cup Indonesia 2023. Itu semuanya tampil di kompetisi-kompetisi yang jelas, Bung Toel. Bahkan ada yang udah main di level klub senior di berbagai liga. Nah, itu kan gapnya ketara banget ya. Guyu. Barcelona ya. Kan udah beda levelnya. Iya, Odrago, Schalke juga. Dan pemain-pemain bagus tuh ya. Saya nonton misalnya Meksiko, Jerman. 10 menit saya udah bisa deteksi siapa pemain bagus Jerman. Sayapnya nomor 7, yang rambutnya kriwil-kriwil. Sayap kanannya nomor 11. Gelandang nyerangnya nomor 10 yang main di Barcelona, La Masia.
Bek kanannya nomor 17 bagus. Center backnya nomor 14 bagus. Kayak Dante mainnya kan. Jadi cepet. Jadi kalau pemain bagus tuh flash of brilliant-nya tuh gampang kelihatan. Gitu loh. Meksiko kalah 1-3 sama Jerman. Tapi saya bisa deteksi bagus-bagus di Meksiko. Penjaga gawangnya bagus. Center back-nya 13 bagus. Bek kanannya nomor 2 bagus. Gelandang bertahannya nomor 6 bagus. Gelandang serangnya nomor 15 bagus, sayapnya nomor 7 bagus, strikernya nomor 9 bagus. Nggak butuh lama. 15 menit kita menyaksikan setting awal permainan, 20 menit udah paham. Kekuatannya di sini, di sini, di sini. Dan kita nggak kelihatan gitu. Kontrol first touch salah, harusnya first touch ke kini. Scannernya gitu. Makanya keluar dari pressernya agak berat pemain kita. Tapi apapun saya sih apresiasi lah. Masih bisa ambil 2 poin, masih bisa bikin 3 gol dalam 3 pertandingan, terlepas dari sekian banyak kekurangan yang jadi pekerjaan rumah sepak bola kita. Betul, dan yang pertandingan terakhir nih menghadapi Maroko di saat beban begitu tinggi karena gagal mendapatkan 3 poin ketika menghadapi Panama, salah satu tim terlemah di grup ini, akhirnya harus lepas. Meskipun ada keputusan kontroversial dari VAR yang ternyata akhirnya merugikan Indonesia yang membuat wasit juga sempat dibully. Tapi terlepas dari itu, 2 kebobolan awal ini menjadi salah satu penyakit yang harus dibenahi oleh tim nasional Indonesia. Memang pertandingan yang menentukan berat. Pastilah berat buat anak-anak kita usia 17, pengen menang, ada ambisi, harapan besar. Tapi itu tadi, kalau Anda begitu banyak beban, berat, badan Anda pun akan berat. Maka saya bilang dari awal, enjoy, lepaskan diri Anda, mainkan sebagus-bagusnya. Cuma salah satu kelemahan pemain kita pengambilan keputusan. Jadi kadang mainnya nggak taktis. Yang harusnya bola diumpan aja, main taktis, kadang masih mau lewat sendiri. Salah satu faktor kuncinya tentang pengambilan keputusan, tentang intelijensia football. Kapan Anda dribbling, kapan Anda passing. Nah banyak salah di situ. Jadi position bolanya cepat keambil. Benar. Tapi ada satu pertanyaan yang memang mungkin agak sedikit menyangkut di kepala netizen juga. 2 pemain yang datang paling baru ya ke training center. Amar Raihan Berkic dari TSG Hoffenheim yang bergabung ke training center di Jerman waktu itu, dan Wilber Scott Halim ini yang juga bergabung terakhir. Nah ini kan 2 aset yang harusnya gimana Bung Toel? Menurut pandangan Bung Toel, apakah memang harus benar-benar dipertahankan oleh Indonesia? Karena ini riskan juga kalau dia bisa berkembang lagi sama klubnya, baru bergabung di level usia, nanti malah dicomot sama negara yang bersangkutan dengan pemain ini. Iya, saya pikir prematur kalau ambil penilaian final saat ini. Ini 2 pemain masih berkembang. Kalau saat ini prosesnya menurut saya sih belum terlalu kuat juga lah. Jadi di antara pemain Indonesia sendiri dia nggak terlalu menonjol sangat tinggi. Welber strength-nya juga belum kelihatan, begitu juga Amar Berkic strength-nya juga belum kelihatan. Beda dengan pemain Jerman, beda dengan pemain Brazil, kan yang seusianya yang ada di tim nasional kan levelnya beda. Jadi makanya dia masuk di level kita, tapi untuk sangat menonjol sekali saya nggak ngelihat itu. Tapi bahwa dia punya potensi pemain yang bagus, menurut saya iya. Cuma saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus mereka kerjakan. Betul sekali. Atau semua pemain kita lah, masih banyak yang harus dikerjakan. Itu dia. Makanya kita berharap dengan evaluasi yang terjadi, dan kita juga berharap bahwa Korea Selatan serta Meksiko mengalami hasil yang kurang maksimal. Doanya kurang bagus. Biar kita bisa stay di peringkat 16 ketiga besar. terbaik nih, 4 lah. Meskipun netizen gila banget. Betul. Kalau udah kayak gini, mending gak usah lolos. Bro, kan kita pengennya berprestasi, masa nggak lolos terus? Ini ada pertanyaan. Satu kalimat apa dari Wildan untuk timnas U17? Satu kalimat untuk tim nasional U17 adalah cintai sepak bola, tekuni, belajar lebih giat, dan pertahankan mimpimu untuk Indonesia.